Yang pertama yaitu pembukaan dan sambutan oleh Ketua LIPJPHKI. Yang kedua, pemaparan materi oleh moderator dan narasumber. Dan yang ketiga, sesi Pomodoro. Keempat terakhir adalah penutupan. Baik, untuk kelancaran pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja memasuki sesi sambutan, yaitu pembukaan oleh Ketua LIPJPHKI, yakni Profesor Heri Purnobasuki. Kepada Prof. Heri, dipersilahkan. Nggih, matur nuwun Mbak Tere. Suara saya bisa didengar ya? Terdengar, Prof. Matur nuwun. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, salam sehat tanpa obat. Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya kami bertemu dengan teman-teman baik yang di UNER maupun yang di luar UNER. Selamat datang di acara kami. Kami memang berkomitmen ya mengadakan acara yang rutin untuk memberikan ilmu pada semuanya gitu. Makanya untuk yang hari ini dijuduli for all. Mudah-mudahan yang ikut juga semakin banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang di UNER maupun yang di luar UNER, ini sebenarnya untuk program ini kita laksanakan rutin setiap hari Senin untuk tahun ini. Dan itu kita fokuskan untuk para mahasiswa kami. Nah, yang sekarang mungkin karena kami berkepentingan untuk juga bermitra dengan teman-teman di luar UNER, maka ini juga kita ajak untuk bisa bergabung di sini. Mungkin mohon maaf nanti kalau dalam pelaksanaannya barangkali ini menggunakan Zoom atau daring, kalau ada sedikit gangguan dan sebagainya kami mohon dimaafkan. Intinya bahwa acara yang singkat ini tidak mungkin menyelesaikan seluruh keinginan Bapak Ibu dalam hal menulis atau mungkin nanti publikasi ya. Oleh karena itu, sebenarnya ini merupakan bentuk inisiasi ya, pengungkit untuk bisa Bapak Ibu latihan untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan. Jadi kita membiasakan, nanti akan tahu pada saat acara ini kelihatannya sederhana, tetapi itu melatih kita untuk secara terus-menerus bisa beraktivitas terutama dalam hal menulis. Dan biasanya memang yang sulit itu adalah pada saat awal ya. Awal. Kalau sudah terbiasa, maka itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman yang di luar UNER, kami senantiasa membuka diri. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, tanya-tanya lagi, monggo nanti bisa kontak ke kami punya banyak pasukan muda yang bisa digerakkan untuk membantu Pak Ibu dan bidangnya juga sangat banyak, jadi tidak satu dua orang. Nah, alhamdulillah dengan perkembangan saat ini, kalau tadi di profil kami ya disampaikan jurnal di UNER 4 yang Scopus per hari ini sudah 12 jurnal yang Scopus dan itu pun merupakan juga salah satu wadah atau fasilitas untuk teman-teman di UNER terutama ya, yang di luar UNER juga nggak apa-apa, paling tidak yang belum berpengalaman untuk yang berkompetisi di luar atau di luar negeri, jurnalnya bisa mengirim juga ke paper-paper yang atau jurnal yang ada di kami yang kami kelola. Sedangkan untuk totalnya, saya rasa di UNER sudah alhamdulillah cukup banyak, per tahunnya hampir 2.500 sampai 3.000 paper dosen ya per tahun, jadi 3.000-an itu sudah alhamdulillah. Kalau dulu hanya 100. Nah, ini diawali dengan tahapan-tahapan yang sudah cukup lama, membiasakan atau membuat budaya. Nah, itu yang penting bagi kami. Ini yang kami selalu kami ajarkan untuk teman-teman di luar UNER. Nah, tentu saja bentuk-bentuk pendampingan atau bentuk-bentuk fasilitas seperti ini memang sangat penting. Jadi jangan dikecil artikan. Kalau tidak dimulai ya kita akan terpuruk terus. Nah, ini yang membuat UNER semakin lari karena ada model-model seperti ini, selain untuk fasilitasi yang lainnya dan pendampingan lainnya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan baik dan nanti silakan berdiskusi, berkontak ria. Ini yang kami ajak sebagai narasumber ini juga dari UNER juga, ini beliau alumni ya, lulusan baru S3 yang cukup luar biasa, papernya sudah lebih dari 100 dan HI-nya sudah lebih dari 25, sungguh luar biasa. Nanti karena muda mungkin bisa Bapak Ibu sharingkan atau minta diajak inilah diskusi
Kalau dengan yang tua-tua ini sudah pengalamannya mungkin jadi mungkin dengan diberikan yang mudah lebih sesuai begitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kemanfaatan buat kita semua, teman-teman di UNER maupun yang di luar UNER. Jangan sungkan-sungkan. Kalau Bapak Ibu sungkan, Bapak Ibu malu, tanya nggak mau dan sebagainya, nggak akan bisa. Silakan tanya. Kalaupun nggak pada kesempatan ini, kami membuka diri, ada email, ada WA, ada Facebook, ada Instagram. Ini di lembaga kami cukup banyak yang bisa Bapak Ibu akses. Ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan bisa berlanjut dengan lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Heri atas pembukaan dan arahannya. Kemudian selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan terkait UNER Menulis for All yang akan disampaikan oleh moderator pada kegiatan hari ini yaitu Ibu Ayu Lana Nafisya, SPI MSc PSD. Kepada Ibu Ayu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tere. Bisa dibantu ya Mbak Tere? Siap, Ya. mohon ditunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang terhormat Ketua LIPJP HKI, Prof. Heri Purnobasuki, Sekretaris LIPJP HKI, Pak Ferry Effendi, serta eh, ada Pak Arif juga, Pak Arif selaku pembicara kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih pertama-tama atas kehadirannya sebelum kita mulai kegiatan UNER menulis. Jadi mungkin di sini ada banyak dari eksternal UNER karena memang kami merancang kegiatan ini untuk istilahnya sebagai gong ya di akhir tahun supaya teman-teman baik mahasiswa maupun dosen dari luar UNER itu bisa juga merasakan kegiatan kami secara online. Jadi untuk UNER menulis ini, next Mbak Tere. Ya, saya akan menjelaskan sedikit supaya nanti dalam prosesnya Bapak Ibu tidak kebingungan jadi apa yang akan dilakukan. Jadi memang pada dasarnya kegiatan ini itu kami rancang untuk membangun budaya excellence dalam menulis dan mengkomunikasikan hasil penelitian atau studinya, gitu ya, dalam suatu komunitas ilmiah. Jadi ini kami harapkan akan menjadi satu komunitas yang akan selalu aktif untuk kaitannya dengan menulis. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi untuk sivitas akademia. Jadi ini masih belum diganti ya Bapak Ibu sebetulnya, karena biasanya kegiatan kami itu memang khusus untuk internal UNER, tapi untuk for all ini kami adakan untuk seluruh sivitas akademia baik UNER maupun non-UNER untuk menyelesaikan naskah ilmiahnya. Kemudian yang berikutnya adalah membangun jejaring dengan memanfaatkan dukungan kelompok. Ya, next. Nah, ini persyaratannya bisa di-skip ya Bapak Ibu karena memang for all ini khusus memang biasanya kami rancang untuk mahasiswa S1, S2, S3 di lingkungan UNER. Kemudian Bapak Ibu untuk persyaratan berikutnya adalah silahkan untuk mengecek kembali ya akun-akun research kit-nya, kemudian akun Google Scholar-nya, kemudian akademia mungkin atau Figshare bahkan. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen. Jadi kegiatan ini nanti kurang lebih akan berlangsung dengan teknik Pomodoro dengan 3 kali waktu untuk menulis dengan jeda istirahat selama 3 kali dalam rentan itu. Dan diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Ya, jadi nanti mungkin jangan kebingungan Bapak Ibu karena nanti akan ada jeda untuk menulis. Memang itu kegiatannya kami rancang seperti itu. Jadi supaya Bapak Ibu bisa fokus untuk menulis. Jadi apapun yang ada di sekitaran Bapak Ibu semoga tidak mengganggu kegiatan menulisnya Bapak Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu akan kerjakan untuk menulis silahkan dikerjakan pada saat ini. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa mensubscribe atau follow media sosial dari lembaga kami LIPJP HKI di Instagram, Facebook atau yang lainnya, YouTube ya. Karena di situ kami banyak sekali kegiatan-kegiatan dari lembaga kami tidak hanya kaitannya dengan kepenulisan jurnal tapi juga ada tentang buku dan HKI, paten dan sebagainya.
Kemudian memiliki draft naskah ilmiah yang akan dikerjakan selama sesi Pomodoro. Jadi sekarang sambil saya berbicara, silakan Bapak Ibu dibuka filenya, naskah manuskrip, atau mungkin jika ada mahasiswa S1 di sini yang sedang mengerjakan skripsi, boleh juga dibuka naskah skripsinya gitu ya, atau naskah apapun, naskah ilmiah yang ingin dikerjakan pada saat ini, silahkan dibuka dan itu akan dikerjakan bersama-sama. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan kegiatan menulis dengan teknik Pomodoro. Jadi teknik Pomodoro ini nanti Bapak Ibu akan setelah mendapatkan naskahnya yang akan dikerjakan, kemudian Bapak Ibu akan ada waktu 25 menit untuk menulis. Ya, jadi nanti ada waktu 25 menit untuk menulis dan dilanjutkan dengan istirahat sekitar 5 sampai 10 menit. Kemudian nanti akan diulang kembali kegiatan menulisnya selama 25 menit dan seterusnya sampai nanti ada 3 kali waktu menulis untuk Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah itu jika memang Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti di sini kami ada Dr. Arif ya. Dr. Arif akan memandu Bapak Ibu, nanti beliau akan men-share beberapa materi dan mungkin jika ada pertanyaan supaya tidak ricuh dan mengganggu yang lain bisa dituliskan di kolom chat box ya. Tuh, kemudian next ya. Nah, ini jadi ya ini tadi sudah kegiatannya, next. Oh ya, baik. Ya, itu saja Bapak Ibu. Saya rasa tidak susah ya kegiatan ini, hanya yang penting dibutuhkan fokus dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi silahkan, setelah ini akan ada pemaparan dari Dr. Arif. Nah, setelah itu baru dilanjutkan menulis. Jadi sambil saya berbicara seperti ini, Bapak Ibu sudah menyiapkan naskahnya masing-masing. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu Rana Nafisya PhD yang telah memaparkan proses dari UNER menulis for all pada siang hari ini. Kemudian sesi selanjutnya yaitu memasuki acara inti pemaparan materi oleh Dr. Arif Nur Muhammad Ansori MSI. Kepada Bapak Arif, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator dan Pak Prof. Ferry selaku Ketua dan Pak Ferry selaku Sekretaris LIPJPHKI, lalu Bu Ayu dan yang lainnya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menulis ya, atau mungkin juga tipe-tipe dari publikasi itu sendiri. Misalnya di sini ada original artikel. Original artikel ini mencakup hasil-hasil penelitian dari Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian yang berbasis laboratorium atau mungkin dari lapangan atau yang lainnya. Nah, lalu juga ada review artikel ya. Review artikel meliputi review-review yang dibuat oleh Bapak Ibu, mungkin bisa naratif review atau short review, ada juga tentang dengan metode-metode yang lebih kompleks, misalnya systematic review begitu. Jadi ada berbagai macam yang bisa dibuat di review artikel. Lalu ada juga berikutnya case report. Case report ini misalnya berbasis pada sebuah kasus, misalnya pada di bidang kedokteran gigi, lalu farmasi, keperawatan, atau mungkin yang lainnya seperti kedokteran hewan juga, itu bisa untuk case report, tipe case report. Nah, di sini ada juga yang mungkin berkaitan dengan dari data-data lapangan. Nah, ini juga bisa masuk di case report, bergantung dari apa yang mungkin
ditulis dan apakah sesuai dengan jurnalnya, jurnal targetnya. Nah, berikutnya ada short communication. Short communication ini meliputi tentang hal-hal baru yang kita bisa laporkan lebih dahulu dibandingkan jika kita menuliskan original artikel. Jadi short communication ini mewadahi hal-hal baru yang dapat ditampung dan dipublikasikan. Biasanya berkaitan beberapa part data, lalu dimasukkan di short communication dan prosesnya bisa lebih cepat. Nah, tapi jika Bapak Ibu dalam proses studi biasanya bergantung dari aturan kampus itu ada di original artikel atau di review artikel. Tapi memang kebijakannya bergantung dari kampus ya. Ada yang mungkin case report bisa, ada yang mungkin short communication bisa, atau mungkin juga yang lainnya. Nah, di sini ada juga expert commentary. Expert commentary ini berkaitan dengan komentar-komentar terkait dengan publikasi yang dilakukan oleh orang lain, atau mungkin review yang dibuat oleh orang lain begitu. Nah, ini bisa masuk ke expert commentary. Lalu ada juga letter to editor. Letter to editor ini dibuat untuk kita bisa menulis ke editornya langsung dan tulisan kita ada datanya atau tidak ada datanya, atau mungkin part dari data yang telah kita peroleh itu bisa dilampirkan dan dimasukkan ke editor ya. Nah, dari sini lalu kita bisa tahu, misalnya pada pandemi COVID kemarin banyak naskah-naskah letter to editor yang dipublikasikan di jurnal yang berdampak tinggi ya. Nah, ini adalah struktur artikel dari penelitian atau jurnal ini ya. Naskah dari original artikel. Ada judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan referensi. Nah, di sini kata kunci ini menjadi hal peranan yang penting. Kadang kata kunci ini harus dibuat supaya dapat mencakup dari keyword SDGs begitu. Nah, lalu tentang di metode atau pendahuluan itu biasanya ada juga yang ditaruh di belakang ya. Bergantung dari bagaimana format dari jurnal yang kita tuju. Lalu ada juga di sini hasil dan diskusi ya. Ini bisa juga dipartisi hasil dan diskusi begitu. Nah, tapi ada juga yang digabung ya hasil dan diskusi. Nah, terkait dengan kesimpulan ini juga ada yang kesimpulannya masuk di diskusi di bagian akhir. Lalu tidak ada part kesimpulan yang muncul. Jadi kesimpulannya ada di paragraf terakhir diskusi. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin dapat kita lihat di berbagai macam jurnal karena tiap jurnal memiliki formatnya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya. Lalu juga ucapan terima kasih ada juga yang dipisah dengan founding. Jadi foundingnya diisi apa, lalu ucapan terima kasihnya diisi apa. Jika tidak ada, mungkin founding bisa masuk di ucapan terima kasih. Nah, biasanya jika terkait grant-grant atau hibah-hibah tertentu, itu harus ditampilkan pada atau dicantumkan pada ucapan terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu juga harus berhati-hati ke depannya. Jadi harus tetap ditinjau kembali sebelum kita mempublikasikan sebuah naskah. Apa saja yang mungkin terlewatkan atau mungkin ada yang kurang begitu ya. Nah, ini adalah Sustainable Development Goals. Jadi ada banyak ini kategori ya, misalnya kelaparan atau tentang kesehatan, gender equality dan yang lainnya. Jadi ada banyak keyword-keyword yang bisa diterapkan untuk dimasukkan di kata kunci penelitian kita sehingga nanti dari penelitian kita ini bisa lebih terbaca ya, atau mungkin juga dapat meningkatkan peringkat universitas. Nah, ChatGPT ya salah satu AI yang paling banyak digunakan. Ini bisa membantu pekerjaan kita. Misalnya kita ingin mengetahui ide-ide apa saja yang mungkin dapat diekspor dari penelitian. Nah, ini kita bisa menggunakan ChatGPT.
Tapi kalau misalnya kita ingin menuliskan sesuatu, ya ini saya tidak sarankan ya, karena nanti bisa didetek di Turnitin, karena Turnitin sudah ada yang AI sekarang. Nah, untuk hal lain misalnya bisa kita gali lagi kekurangan penelitian kita atau mungkin apa yang harusnya kita tambahkan. Meskipun ChatGPT ini basis datanya tidak update ya. Jadi mereka basis datanya ini mungkin Januari 2023 atau sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada info-info terbaru mereka tidak akan bisa tahu. Lalu ada Grammarly. Grammarly ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki grammar. Cuman ada beberapa kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya, sehingga menurut pengalaman saya kita masih membutuhkan proofreading service ya untuk melakukan atau memperbaiki grammar kita. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin atau Grammarly sudah cukup karena kemampuan kita sudah bagus ya di bahasa Inggris, kita bisa pakai Grammarly hanya untuk checking apakah ada yang terlewat begitu. Nah, di kolom komentar sudah ada pedoman untuk ini ya, pedoman untuk kata kunci SDGs. Jadi bisa dicek Bapak Ibu ya. Silakan, tadi ada beberapa yang perlu diperhatikan di kata kunci SDGs. Oke, ini adalah jurnal atau penerbit yang memiliki dampak yang tinggi. Jadi pada tampilan ini ada berbagai macam penerbit yang high impact ya. Misalnya Elsevier, lalu Cell Press, Biomed Central, Tyler Francis, Springer, dan yang lainnya. Ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita juga harus banyak membaca. Sebelum banyak menulis, kita harus banyak membaca dahulu. Jadi ketika kita sudah banyak membaca dan kaya dengan referensi, baru kita dapat mengolah kata-kata untuk eh, bisa kita jalankan untuk menulis begitu. Seperti pada pagi ini, nanti kita akan proses menulis dengan teknik Pomodoro. Nah, di situ kita akan menulis dan sebelumnya pasti kita harus membaca dulu seperti apa paragraf apa, setelah paragraf ini lanjutannya bagaimana. Nah, ini kita membaca dulu dan sebaiknya kita membaca ke atau merujuk ke jurnal atau yang penerbit berkualitas begitu ya. Karena kalau kita mengacunya di jurnal-jurnal lokal mungkin masih cukup kurang begitu. Nah, ini adalah platform Jane. Nah, platform Jane ini salah satu yang dapat kita gunakan untuk membuat atau mencari referensi. Nah, kita bisa mencari referensi di sini, di platform Jane ini, atau juga bisa mencari autor, atau mungkin mencari jurnal-jurnal mana yang pas kira-kira dengan topik-topik tertentu. Nah, ini kita bisa menggunakan platform ini ya. Tapi kadang beberapa kali platformnya down ya, ini ya, web servernya ya. Jadi kita bisa pakai yang lainnya, misalnya di Elsevier atau di Web of Science atau yang lainnya di Springer juga ada. Jadi kita bisa pakai platform-platform mereka untuk mencari kira-kira dengan topik yang sama atau dengan topik tertentu, kita bisa memilih jurnal yang mana, atau mungkin kita ingin tahu autor-autor tertentu ini sering menulis di jurnal apa. Nah, ini adalah misalnya contohnya ya, ada beberapa jurnal, lalu ini salah satu yang banyak menuliskan terkait topik-topik tertentu. Misalnya nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada juga himbauan yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi bilis menjadi hal yang penting untuk kita ketahui karena negara kita mengacu pada bilis, website bilis. Jadi bilis ini mengindeks jurnal-jurnal yang
eh, ditengarai predatory ya. Misalnya ada berbagai macam jurnal yang tersedia di sini dari berbagai negara. Ada juga publishernya. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan, publisher dan jurnalnya. Jadi tidak hanya jurnalnya saja, tapi publishernya juga. Nah, ini Bapak Ibu juga harus hati-hati agar tidak masuk di publisher atau jurnal predatory, karena nanti mungkin untuk syarat-syarat tertentu tidak dapat diakui begitu untuk kenaikan pangkat atau yang lainnya. Nah, ini adalah alur publikasi ilmiah. Sebelum proses submit, kita menentukan autor, lalu jurnal tujuan, persiapan cover letter, apa yang harus dituliskan di cover letter dan bagaimana membuat cover letter. Lalu terkait juga English proofreading, lalu penyelesaian format penulisan terhadap jurnal targetnya ya, dan referensinya, apa yang apakah referensinya sudah pas, mana yang harusnya dibuang, tidak dipakai atau dikurangi, ditambahkan. Nah, ini harus dicek semua. Lalu kita harus menyadari juga kelemahan dalam penulisan hasil penelitian kita, sehingga kita dapat mensubmit naskah kita ke jurnal yang tepat. Kira-kira kemana? Kira-kira ke jurnal yang seperti apa begitu. Nah, setelah proses submit, kita akan mendapatkan misalnya informasi berikutnya, yaitu revisi minor, revisi mayor, atau mungkin naskahnya langsung diterima, atau mungkin naskahnya langsung ditolak. Dalam proses revisi, revisi mayor atau revisi minor, bisa juga naskah kita ditolak langsung atau setelah kita revisi bisa juga diterima. Jadi tidak tentu, semua bergantung dari analisis editor dan timnya untuk apakah menerima atau menolak naskah kita. Nah, setelah naskah diterima, maka akan muncul galeproof. Galeproof ini adalah proses di mana kita masih bisa melakukan editing untuk naskah kita. Jadi kalau sudah melewati proses galeproof, maka naskah kita tidak dapat diedit kembali. Misalnya ada kesalahan nama atau kesalahan eh, penulisan ya, itu tidak dapat diubah. Nah, lalu kita masuk di artikel in press dan naskahnya akan benar-benar terbit. Biasanya di artikel in press ini sudah bisa dibaca PDF-nya atau mungkin sudah ada DOI atau mungkin sudah ada bagian-bagian komponen yang lain seperti naskah yang sudah terbit. Nah, ini bergantung dari editor jurnal masing-masing, seperti apa menampilkan artikel in press-nya. Nah, ini terkait authorship ya. Jadi siapa yang sebaiknya menjadi co-author atau siapa yang harusnya menjadi corresponding author, lalu siapa yang sebenarnya tidak layak menjadi co-author ya, atau malah kita memasukkan ghostwriter. Nah, ini yang menjadi polemik. Nah, ini juga siapa saja yang mungkin menjadi co-author adalah orang yang menyiapkan konsep, studi desain, lalu analisis data, semua orang yang berkontribusi ya untuk hal-hal ini bisa kita masukkan sebagai co-author. Nah, plagiarisme ini juga menjadi hal yang perlu digarisbawahi karena eh, plagiarisme ini bisa memiliki dampak yang negatif ke belakang ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah contoh dari plagiarisme hingga 40% ya. Jadi ini harus diturunkan sebelum Bapak Ibu menuliskan atau mengsubmit naskahnya. Sebaiknya Bapak Ibu mencekking kembali di Turnitin karena agar tidak menjadi polemik ke belakang ketika ternyata hasil Turnitinnya tinggi. Karena itu bisa jadi naskah Bapak Ibu di reject langsung ya oleh editor karena naskahnya tinggi atau mungkin masih diberi kesempatan untuk memperbaiki lalu dilakukan proses submission kembali. Nah, contohnya seperti ini misalnya yang memiliki kemiripan dengan referensi nomor 1.
atau mungkin juga kemiripan dengan nomor 2 ya. Jadi ini berdasarkan paling tinggi 1, 2, 3 dan seterusnya. Persentase tertinggi ada nomor 1. Ya, jadi sehingga di total ada 40%. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi ini harus diturunkan hingga di bawah 20 atau di bawah 25%. Jadi bergantung dengan jurnalnya, mintanya di bawah berapa persen. Ada juga yang meminta di bawah 10%. Ada juga yang di bawah 15%. Jadi semua syarat-syarat ini memang berbeda-beda dan bergantung dengan editor atau jurnal yang kita tuju. Ada yang meminta banyak, ada yang meminta sedikit. Nah, ini tentunya semakin sedikit angkanya, maka semakin sulit kita memperbaikinya. Misalnya di bawah 10%, tentu kita harus mengotak-atik banyak hal agar Turnitinnya di bawah 10% begitu. Nah, ini perlu dipahami dan agar ke depan tidak ada yang dirugikan atau mungkin muncul polemik-polemik terkait dengan Turnitin atau plagiarisme. Nah, ini adalah referensi yang digunakan ya. Silakan Bapak Ibu membaca referensi-referensi yang tertulis di sini karena ini berkaitan dengan peningkatan bagaimana kemampuan kita dapat ditingkatkan lagi. Jadi mungkin sebelumnya kita membaca referensi terkait hal-hal teknis. Nah, kadang kita terlewat membaca referensi untuk kepenulisan. Nah, ini di sini bisa kita baca referensinya dan dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas penulisan kita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Arif atas pemaparan materinya. Semoga Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik ya. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum kita memulai sesi Pomodoro yang telah dijelaskan Ibu Ayu sebelumnya, yaitu masing-masing sesi Pomodoro selama 25 menit. Jadi sebelumnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan apabila Bapak Ibu peserta yang ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada siang hari ini, kita buka, langsung bisa raise hand atau melalui kolom chat room. Monggo Bapak Ibu, kami tunggu 15 menit maksimal untuk sesi tanya jawab ini. Mohon izin, Bu. Oh ya, baik. Dengan Ibu Bu Nikmah. Matul Fadilah. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Bu dan Pak Arif. Mohon izin diskusi. Tadi Pak Arif menyampaikan bahwa setelah naskah ada review masukan atau dari koreksi dari reviewer dengan tadi yang menggunakan ini tes kesamaan ya. Mungkin begitu kan. Saya ada pengalaman begini, Bapak mengirim naskah MJMHS begitu, sudah direspon, kemudian kebetulan kami diberi naskah yang sudah diturnitin. Kemudian saya sudah coba perbaiki. Sebenarnya hasil yang dikirimkan dari review ke-1 itu sudah di bawah 20, Pak. Sudah saya coba perbaiki. Kurang jelas ya, Bu? Sudah terdengar, Ibu. Oke. Jadi saya diberi hasil reviewnya itu sudah ada seperti tadi yang Bapak contohkan, sudah saya coba perbaiki. Sebenarnya hasilnya Turnitinnya itu di bawah 20, cuman mungkin belum apa yang kurang saya tidak paham. Ketika sudah direview 1 kali itu jelang 2 minggu berikutnya naskah saya di decline. Kira-kira menurut Bapak Pak ya, apakah di decline itu kalau sudah di tahap review apakah temanya yang
atau isi tulisannya atau perbaikan yang saya lakukan yang perlu menjadi perhatian saya berikutnya. Begitu Pak Arif, terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya, Bu Nimatul Fadila ya, menarik ini Bu. Jadi menurut saya mungkin eh, kalau misalnya Turnitin-nya sudah di bawah 20% atau sudah di bawah standar, sudah oke. Nah, eh, mungkin dari editornya itu punya punya ini memiliki eh, patokan sendiri terkait hasil Turnitin ya. Mungkin terlewat membaca di guideline for autornya sehingga di decline ya. Atau mungkin juga bisa jadi karena eh, dari dari konten naskahnya juga. Jadi sudah masuk tahap review oleh editor sehingga oleh editor sudah dicek dan dianalisis sebelum diberikan ke reviewer, editor ini bisa menolak. Jadi dalam proses publikasi ilmiah di sebuah jurnal itu editor itu berhak untuk mereject naskah sebelum atau sebelum dikirimkan ke reviewer. Jadi mungkin jika naskahnya belum dikirimkan ke reviewer, maka sebenarnya naskahnya sudah di reject pada saat dianalisis oleh editor. Karena kalau misalnya sudah masuk di reviewer, maka sebenarnya editor ini ada pemikiran untuk naskah ini mungkin sudah oke atau sudah bisa dilanjutkan sehingga dikirimlah ke reviewer begitu. Tapi kalau belum berarti mungkin di saat analisis oleh editor sudah tidak atau mungkin sudah kurang sehingga di reject oleh editor begitu. Yang naskah saya itu antara yang di website yang reviewernya itu dengan yang email saya dapat balasan itu kelihatannya berbeda begitu Pak. Jadi di rejectnya itu dari editor kelihatannya. Saya buka emailnya kan setelah di websitenya sudah menunjukkan bahwa di decline begitu ya statusnya. Kemudian saya dapat email eh, itu dari editor. Kemudian kalau menyikapi seperti itu gimana Pak? Karena apa ya perbaikannya sudah coba saya kerjakan begitu. Kemudian untuk supaya tidak pengalaman lagi yang sama, sudah tahap paling tidak sudah review dan saya sudah perbaiki satu kali. Menurut Pak Arif bagaimana tipsnya? Ya, menurut saya kita juga harus membuat respon to reviewer ya, Ibu ya. Jadi atau respon to editor. Jadi kita harus menjelaskan juga apa saja yang kita perbaiki dan apa yang tidak dapat kita perbaiki. Nah, itu juga harus dijelaskan. Karena kalau misalnya kita tidak menuliskan seperti itu, editor tidak tidak paham dan bisa saja karena hal seperti itu bisa langsung di reject seperti itu. Nah, ke depan mungkin kita harus membuat seperti itu, membuat respon to reviewer, atau juga terkait hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan seperti itu memang hak dari editor dan reviewer ya, Pak, Ibu ya. Jadi tidak dapat kita intervensi. Oke. Kita dapat ya accepted atau rejected atau setelah direvisi kita ujungnya reject ya, ya banyak kasus seperti itu. Jadi memang kalau misalnya seperti itu ya nggak apa-apa karena kita sudah dapat review, artinya ada peningkatan-peningkatan tertentu yang kita dapatkan dari kualitas naskah kita dari proses review tadi begitu. Nah mungkin ke depan bisa menjadi pelajaran juga. Oh kalau menulis seperti ini harusnya begini begitu begitu. Oke, baik. Mohon maaf Pak, diskusi lagi yang tadi memberikan Respon to komentar ya reviewer. Pak, respon itu by email dari yang beliau kirim atau bagaimana? Karena di sistem OJS-nya itu kan tidak ada tempat untuk itu begitu misalnya. Harusnya ada tempatnya Bu ya, jadi bisa Hmm. dikirimkan atau mungkin jika tidak ada tempatnya bisa dikirimkan melalui email saja. Harusnya Oh, sudah ada, ya. oh, jadi pada saat kita dapat uh, balasan dari reviewernya, karena memang saya pelajari tidak ada tempat untuk mengunggah selain yang artikel untuk itu.
Ya, itu bisa ditanyakan langsung ke editornya, bisa langsung Oh, di nggih. ke editornya, bisa melalui OJS-nya, karena di Email ya. OJS juga ada, tapi memang tidak tertulis spesifik respon to reviewer begitu, Bu. Ya. Nggih, nggih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih eh, pada Pak Arif dan serta yang telah bertanya. Ada pertanyaan lagi yang langsung disampaikan? Terus sambil menunggu kita bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, yaitu apakah ada trik untuk terhindar dari plagiasi dan trik untuk tembus masuk Q1. Monggo silakan Dokter Arif bisa menjawab. Iya, terima kasih Ibu Zakia Yasin ya. Ini menarik nih. Ada tidak trik untuk terhindar dari plagiasi ya. Ini tidak dapat eh, tidak ada jalan ininya ya, tidak ada jalan cepatnya. Memang harus harus diperbaiki naskahnya eh, kalau misalnya ada plagiasi di naskah tersebut. Jadi di sebuah naskah jika ada plagiasi kita harus melakukan proofreading begitu. Nah, proofreading ini harus kita lakukan, kita bisa lakukan sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain juga. Nah, ini yang penting eh, dalam proofreading ini nantinya akan menurunkan tingkat plagiasi, begitu. Jadi harus diperbaiki. Memang kalau terkait plagiasi, nah tahu dari mana terkait plagiasi ini? Nah, kembali lagi ke hasil analisis Turnitin tadi. Turnitinnya sudah berapa persen dan apakah sudah match dengan standar dari jurnal yang kita tuju begitu. Nah, nanti akan saya lampirkan kira-kira uh, parafrase biasanya bisa di mana begitu ya. Nah, untuk tips atau trik untuk tembus masuk Q1, nah ini tidak semua Q1 itu uh, sulit atau mungkin juga kadang tidak semua Q1 juga menerapkan grade yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi semua tergantung dengan uh, editornya, tergantung juga dengan publishernya ini dari mana, lalu track record jurnalnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu juga bisa cari kira-kira Q1 mana yang dapat mudah. Nah, itu jam terbang ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa cari di scopus.com, bisa cari di platform-platform lain. Kira-kira jurnal-jurnal Q1 mana yang mungkin agak mudah ditembus dibandingkan Q1 yang lainnya begitu. Tentunya kalau kalau jurnalnya memiliki impact yang tinggi, nah ini pasti eh, sulit kita tembus ya tentunya karena impact faktornya tinggi. Tapi kalau misalnya impact faktornya rendah, meskipun Q1 atau mungkin Q2 juga ya, itu bisa. Pasti pasti kita bisa ada kemungkinan untuk accepted di situ. Nah, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu punya kolaborasi internasional, nah itu bisa digunakan agar bisa masuk di Q1 begitu. Jadi memang harus aktif ya Bapak Ibu ya, tidak dapat kita menggantungkan ke orang lain atau mungkin juga enggak mau memperbaiki naskahnya begitu. Jadi memang naskahnya harus diperbaiki, harus aktif dalam memperbaiki penulisannya. Nah, ini nanti kita bisa suatu saat masuk di Q1. Atau paling enggak kalau belum pernah masuk Q1, target dulu ke Q2 atau Q3 untuk membangun semangat. Karena membangun semangat ini perlu. Kalau kita tiba-tiba targetnya ke Q1 terus nanti ternyata di reject sudah down duluan dan tidak ada semangat. Nah, ini malah malah tidak baik dampaknya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke Q4 saja dulu anggap saja seperti itu lalu bulan depan masuk ke Q3, bulan depan masuk Q2, bulan depannya lagi harus bisa ke Q1. Nah, seperti itu akan ada step by step yang uh, tingkatkan ya atau step by step yang selalu meningkat begitu. Nah, ini menjadi semangat yang bagus. Baik, terima kasih Pak Arif. Bagaimana kira-kira tadi yang bertanya siapa tadi? Ibu Zakia. Ya, terima kasih. Iya.
Memang kan untuk plagiasi memang parafrase ya, Pak Arif. Kami ganti triknya di suara saya terdengar Pak Arif. Ya, silakan. Untuk yang menanggapi yang ini diskusi terkait tentang plagiasi, itu memang di kalimat parafrasenya kalimatnya bisa di parafrase seperti itu ya Pak Arif ya. Cuman nanti pada saat kami masuk ke jurnal yang satu, kemudian itu tidak kali tertinggi lagi Turnitinnya. Ini yang kami bikin akhirnya letaknya di mana. Padahal kami sudah diturutin hasilnya sudah di bawah dari 20%. Nah, ini mungkin apakah ada apa namanya bisa untuk seperti itu. Kemudian yang satu eh P1 Scopus ini kan selainnya kami sulit masuk, kemudian di pembiayaan juga Pak Arif. Nah, kalau misalnya kenapa masuknya aja sulit, kemudian di pembiayaan ternyata masih tinggi seperti Pak Arif. Apakah ada akses untuk yang tidak terlalu tinggi harganya, kemudian kami bisa mungkin ada trik atau ada wadah untuk oh ini bisa ke ini mungkin bisa enggak LPJ PKH Haki ini punya wadah oh di sini ada Scopus yang di satu yang kami bisa mengakses di situ dan tidak terlalu tinggi untuk mohon maaf untuk di pembiayaannya seperti itu. Terima kasih Pak Arif atas Ya, informasinya. ya. Terima kasih Ibu ya. Jadi memang terkait dari jurnal yang Q1 atau Q2 itu apakah ada yang gratis ya? Itu ada yang gratis pasti ada. Jadi 1, 2, 3 atau lebih dari 50-an lah mungkin ya ada yang pasti ada yang gratis. Kalau misalnya terkait tidak terkait dengan jurnal yang berbayar itu Bapak Ibu bisa saja kontak editornya langsung. Kontak editornya lalu negosiasi apakah bisa saya dari Indonesia kesulitan dana, tidak ada dana, apakah bisa jurnal saya free begitu. Nah, ini bisa saja dapat seperti itu karena yang saya lakukan pernah saya mempublikasikan naskah yang sebenarnya harusnya bayar tapi bisa free gitu. Tapi saya disuruh mereview naskah. Nah, ini kan timbal balik yang bisa kita lakukan ya. Eh, dampak-dampak yang apa yang kita berikan dan apa yang kita dapat begitu. Nah, yang seperti itu juga saya dapat di Elsevier ya, penerbit Elsevier ya. Jadi Bapak Ibu kan tadi bingung ya, ada yang di kolom komentar bingung bagaimana kita mendapatkan Scopus Premium gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu harusnya lebih eksplorasi lagi. Sebenarnya Elsevier itu memberikan akses yang cukup untuk ketika kita membantu mereka sebagai reviewer. Jadi saya sudah menjadi reviewer di Elsevier sejak 5 tahun ini. Nah, dari sini ternyata saya mendapatkan akses free semua produk Elsevier gitu ya. Dari email saya yang tidak terafiliasi dengan kampus pun itu saya bisa karena saya sebagai reviewer mereka. Nah, saya punya akses hingga puluhan tahun ke depan begitu. Nah, seperti itu kan tergantung dari bagaimana Bapak Ibu mau mengalokasikan waktu selama tiap harinya begitu ya. Nah, padahal sebenarnya ada banyak fasilitas-fasilitas seperti itu yang disediakan. Termasuk juga di publisher lain ya, misalnya MDPI atau yang lainnya juga, Bentham Open Science atau yang lain juga ya. Itu juga menawarkan seperti itu. Jadi kita eh, tidak tidak boleh gampang menyerah begitu ya. Misalnya saja saya beri contoh lagi, saya pernah dapat akses free juga dari Helion. Free-nya itu maksudnya saya harus submit dan nanti mereka akan mereview naskah saya. Nah, dari jika nanti sudah accepted maka akan free dari APC. Nah, tapi kan tidak kadang mungkin naskah kita juga di reject ya. Nah, jika naskah kita di reject kita bisa nego saja dengan editornya apakah kesempatan free-nya masih ada bisa dipakai begitu. Nah, itu juga saya dapatkan ketika saya mereview naskah begitu. Nah, ini mungkin yang perlu uh, digunakan Bapak Ibu ya untuk melakukan terobosan-terobosan seperti apa agar bisa menembus di
Q1, Q2. Ada juga yang saya peroleh akses ke jurnal-jurnal Scopus itu dari kolaborator saya di luar negeri. Ada yang mungkin mereka menawarkan ini ada jurnal yang bisa free gitu ya, baru masuk Scopus, atau mungkin juga ada yang eh, free karena teman dekatnya dia begitu, tapi dia mencari teman atau mencari kolaborator asing. Nah, itu kita kita ajak mereka kolaborasi sehingga kita bisa masuk di jurnal-jurnal mereka begitu. Nah, ini berarti kan kita harus mencari kira-kira kolaborator di luar negeri adanya yang bagaimana, seperti apa, dan benefitnya buat kita apa begitu. Bagaimana, Bu Zakia? Sudah cukup puas dengan jawaban oleh Pak Arif? Cukup. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, mohon izin saya menambahkan, Mbak Tere, Pak Ya, Arif. silakan Ibu Ayu. Jadi sekaligus ini tadi saya barusan baca di kolom chat ya, mungkin agak blunder, agak bingung ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, tadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan memang kalau di kami itu memang istilahnya kalau istilahnya Prof. Heri itu kami dosen-dosen itu sudah punya senjata ya. Senjatanya itu macam-macam. Jadi memang di UNER itu kami sudah dilanggankan banyak hal. Selain misalnya SciFol, kemudian ada Insights, kemudian untuk mencari funding internasional itu ada funding institusional dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai mungkin sivitas non-UNER itu ya, bagaimana caranya misalnya supaya Bapak Ibu juga bisa merasakan hal yang sama gitu ya, atau Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas yang sama gitu walaupun bukan dosen atau bukan sivitas di UNER. Nah, ini Bapak Ibu silakan, kami seluruh peneliti di kami itu memang sudah terbuka untuk bersedia menjadi kolaborator gitu ya. Artinya segala bentuk kolaborasi, apakah itu mulai penelitian ataukah itu kepenulisan, itu Bapak Ibu silahkan mencari. Jadi kami ada platform Bapak Ibu, tadi saya sudah share ya, UNER Scholar ya, Scholar UNER itu semacam Google Scholar kami. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sana berdasarkan bidang ilmu atau mungkin berdasarkan keyword tertentu, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan kira-kira mana saja dosen atau peneliti di UNER yang cocok atau match dengan bidang Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan kontak komunikasi langsung di sana karena juga sudah tertera email masing-masing dari dosen tersebut. Bapak Ibu bisa kontak beliaunya masing-masing, kemudian dilakukan kolaborasi. Apakah itu tadi tergantung kolaborasinya bentuknya apa? Apakah kolaborasi untuk apa namanya submit funding tertentu atau menulis ya sebagai co-author dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Kemudian tadi ada satu yang menambahkan terkait dengan pembiayaan APC. Nah, itu salah satu apa namanya senjata di UNER itu memang kami ada bekal untuk dosen-dosen dan peneliti di UNER itu mendapatkan reimburse APC jika naskahnya di submit dan accepted di naskah Q1 dan Q2. Ya, jadi selain Q1 dan Q2 memang belum ada pembiayaan tersebut. Nah, ini bagaimana? Tapi syaratnya untuk dosen-dosen UNER ini sangat ketat Bapak Ibu, jadi tidak sembarangan. Sehingga untuk dosen di kami memang diberikan pembiayaan APC ini khusus untuk yang menjadi corresponding author atau sebagai nama pertama. Sehingga jika memang nanti arahnya Bapak Ibu akan kolaborasi, katakanlah kolaborasi untuk co-authorship, kemudian ingin mendapatkan fasilitas tersebut, ya silahkan saja karena memang mungkin ada beberapa ya Pak Arif ya, jurnal yang memiliki atau bisa menginput corresponding author lebih dari satu ya. Kalau tidak salah ada beberapa jurnal yang seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini, teknis seperti ini yang bisa mungkin Bapak Ibu lakukan untuk salah satunya mendapatkan fasilitas tersebut gitu. Jadi tidak memang untuk apa namanya layanan APC itu tadi kami tidak buka untuk umum gitu, bukan untuk umum, memang hanya
untuk khusus peneliti dari UNER saja, itu pun syaratnya salah satunya itu tadi, syaratnya sangat banyak, dan salah satunya adalah sebagai corresponding author dan atau sebagai nama pertama, first author, seperti itu. Ya, itu saja mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Tere. Baik, terima kasih kepada Bu Ayu atas arahannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya Bapak Ibu. Baik, baik kalau begitu, oh ya, terima kasih juga kepada Dr. Arif atas pemaparan materinya. Pada siang hari ini kita mulai saja sesi Pomodoro. Seperti yang telah dijelaskan di awal, nantinya akan ada 3 sesi Pomodoro, yaitu masing-masing 25 menit, dan di sela 25 tersebut ada 10 menit untuk istirahat. Nah, kami himbau kepada para peserta untuk menyiapkan alat tempurnya ya Bapak Ibu, misalnya laptop, softfile manuskrip, catatan-catatan penting yang akan mungkin membantu dalam penyelesaian manuskrip pada siang hari ini. Sembari kami siapkan timer kegiatan Pomodoro ini. Apabila nanti di sesi Pomodoro ada pertanyaan, mohon untuk dituliskan di kolom chat saja ya, agar tidak mendistraksi peserta yang lain. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk Pomodoro sesi 1 dimulai.
Baik Bapak Ibu, sesi Pomodoro yang pertama sudah selesai dan kemudian akan berlanjut ke sesi istirahat selama 10 menit. Silakan dalam sesi istirahat ini bisa langsung mungkin tanya jawab dengan Pak Arief secara langsung ya, tidak melalui chat room. Ya. Kami persilakan, ini kami lanjutkan timernya. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, mohon dapat kembali kepada laptop dan masing-masing karena sesi Pomodoro kedua akan dimulai. Sebagai informasi, banyak yang bertanya tentang link presensi. Link presensi akan kami share di akhir acara dan sertifikat akan kami kirim ke email Bapak Ibu yang Ibu isi pada link tersebut. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Mari kita mulai Pomodoro sesi kedua. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, Pomodoro sesi ketiga telah selesai, yang artinya juga menandakan bahwa acara ini akan segera selesai. Eh, Sebagai penutupan, mungkin ada tambahan dari Ibu Ayu Lana selaku moderator siang ini atau Bapak Dr. Arif yang menjadi narasumber pada siang hari ini sebelum kita tutup Tidak kegiatan. ada Mbak Tiri, dari saya tidak ada. Oh, baik. Bagaimana dengan Pak Arif? Ya, tidak ada tambahan menurut saya. Baik, Bapak Ibu, ini kurang lebih saya lihat sudah banyak korespondensi dengan dengan Pak Arif ya siang ini. Semoga dapat ditindaklanjuti dengan baik segala saran dan em, informasi-informasi yang kami berikan pada siang hari ini. Semoga dapat terus semangat menyelesaikan manuskripnya hingga submit dan accepted ya Bapak Ibu. Oke. Baik, untuk link absensi sudah kami share. Link absensi tersebut sekaligus link evaluasi Bapak Ibu mohon diisi dengan betul penulisan emailnya agar nanti saat pengiriman sertifikatnya tidak terhambat ya, karena kami akan mengirim sertifikatnya ke email Bapak Ibu yang Ibu tulis di link tersebut. Yep, baik, kalau begitu Alhamdulillah sesi ini sekaligus menutup kegiatan UNER Menulis for All siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir dari seluruh universitas di luar UNER, yang mungkin di luar pulau juga. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat mencapai targetnya masing-masing ya, tentunya untuk accepted publikasi Scopus. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Mbak Tere, Pak Arif.